Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di Waktunya Mama Bercerita. Oke, seperti biasa di video kali ini Mama akan bercerita tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu banyak sekali kisah yang dijadikan dongeng cerita rakyat. Nah, seperti kisah yang satu ini Mama akan cerita tentang Malin Kundang, yaitu sosok anak durhaka yang konon katanya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kisah Malin Kundang ini selalu dikaitkan dengan keberadaan batu yang disebut-sebut sebagai jelmaan sosok Malin, yaitu tokoh utama dalam cerita ini. Cerita rakyat Malin Kundang ini berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di desa Air Manis, diapit oleh Pulau Pisang Besar dan juga Pulau Pisang Kecil. Kini pantai Air Manis yang terletak di desa tersebut menjadi salah satu destinasi wisata populer di Padang. Nah, sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Let's go! Oke, pada zaman dahulu di sebuah desa nelayan di Air Manis, Sumatera Barat, hidup satu keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah ini akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Jadi, tersisalah hanya tinggal ibu dan juga anaknya. Nah, setelah lama berlayar, merantau, menyeberangi lautan, sang ayah ini tidak pernah kembali lagi ke kampung dan meninggalkan istrinya yang bernama Mande Rubayah. Sang istri kemudian membesarkan anak mereka yang diberi nama Malin seorang diri. Oleh sang ibu, Malin ini sering dikundang-kundang atau artinya dibawa kemana-mana. Nah, karena sering dibawa kemana-mana itu, sang anak mendapatkan panggilan baru, yaitu Malin Kundang. Oke, jadi Malin Kundang itu adalah namanya dia Malin Kundang itu adalah karena sering digendong atau dibawa kemana-mana oleh ibunya yang pergi. Oke ya. Nah, Malin tumbuh sebagai anak yang sangat pintar, tapi sedikit nakal. Nah, suatu hari ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya. Malin dan ibunya hidup serba kekurangan. Hingga suatu saat ketika Malin beranjak dewasa, Malin merasa sangat iba kepada ibunya yang harus terus-terusan bersusah payah menafkahi mereka. Sehingga Malin berniat untuk merantau bersama sebuah kapal dagang. Nah, dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman, Malin sudah menjadi seorang saudagar kaya raya. Nah, tekadnya semakin kuat setelah Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Karena hal itu, akhirnya Malin meminta izin kepada ibunya. Tapi, Ibu Mande tidak mengizinkan Malin untuk pergi, karena dia tidak rela ditinggal oleh anak semata wayangnya. Ibu Mande juga takut sebenarnya, nanti Malin akan seperti ayahnya yang pergi dan gak akan kembali lagi ke kampung. Nah, meskipun sering ditolak oleh sang ibu, Malin tidak berhenti membujuk ibunya. Melihat kegigihan Malin, akhirnya Ibu Mande pun mengizinkan dia untuk pergi meski dengan berat hati. Sebelum pergi, ibunya berpesan kepada Malin. Malin, jika engkau sudah berhasil dan sudah menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan juga kampung halamanmu. Tenang saja ibu, ketika nanti aku sudah berhasil menjadi orang sukses, Malin tidak akan lupa dengan ibu dan Malin akan pulang ke kampung halaman, kata Malin. Nah, setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan Ibu Mande seorang diri di kampung halaman. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai oleh orang-orang karena selain ia sangat rajin dan selalu siap menolong, dia juga seorang yang pekerja keras. Hingga akhirnya beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia memiliki 100 orang awak kapal. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudagar kaya. Sementara itu, Ibu Mande tidak pernah mendapatkan kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya. Selama bertahun-tahun, Ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan kabar atau bahkan kembali ke kampung halamannya.
Setiap kali ada kapal besar yang bersandar di desa, Ibu Mande selalu bertanya kepada nahkoda dan awak kapal tentang anaknya. Namun tidak pernah ada yang membawa kabar ataupun titipan dari Malin. Suatu ketika, Malin bersama istri dan juga beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang sangat besar. Setelah berlayar beberapa saat, kapalnya berlabuh di suatu pulau. Tanpa disadari, ternyata itu adalah kampung halamannya Malin. Nah, melihat kapal besar yang berlabuh, warga desa termasuk Ibu Mande beramai-ramai berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan atau pangeran itu. Nah, dari kejauhan terlihat sepasang pemuda dan pemudi berdiri di anjungan. Mereka mengenakan pakaian yang mewah. Jantung Ibu Mande berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di atas kapal dan sangat yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Karena takut kehilangan anaknya lagi, segera setelah kapal berlabuh dan sepasang pemuda-pemudi itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari mendekati anaknya. Dari dekat, Ibu Mande melihat bekas luka di lengan pemuda itu dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ibu Mande kemudian memeluk Malin sambil menahan isak tangis karena bahagia. Sambil memanggil namanya, dia bertanya tentang kabar Malin. "Malin Kundang anakku, mengapa engkau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar kepada ibumu?" kata Ibu Mande. Istri Malin yang berdiri di dekat Malin terkejut melihat seorang wanita yang berpakaian compang-camping memeluk suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Wajar karena selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan juga sudah meninggal. Karena malu kepada istrinya, Malin melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibunya hingga terjatuh sambil berkata kasar kepada Ibu Mande. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan juga memakai baju yang compang-camping. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita itu sebenarnya. "Wanita ini ibumu?" tanya istri Malin. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," ujar Malin. Ibu Mande tidak percaya dan terkejut dengan apa yang barusan Malin ucapkan. Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa engkau jadi seperti ini nak?" Ibu Malin berulang kali mengucapkan hal tersebut. Malin tidak peduli dengan perkataan ibunya dan tidak ingin mengakuinya karena malu dengan istrinya. Melihat Ibu Mande bersujud hendak memeluk kakinya, Malin justru menendang sambil berkata kasar. "Hei, perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor," ujar Malin. Malin tidak mau mengakui Ibu Mande sebagai ibunya. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak buahnya untuk bergegas kembali ke kapal untuk berlayar. Ibu Mande yang sudah tua renta terkapar di pasir, menangis dan juga sakit hati sampai pingsan. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan warga desa yang tadinya ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat bahwa kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai. Ia tidak menyangka bahwa anak yang dulu disayangi tega berbuat kasar kepadanya. Hati Ibu Mande sakit dan juga perih. Akhirnya Ibu Mande berlutut sambil mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu berdoa dengan hatinya yang pilu, memohon keadilan sambil menangis. "Tuhan, jika pemuda tadi bukan Malin Kundang, saya akan memaafkan perbuatannya. Tapi jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang anakku, maka tolong kutuk dia menjadi sebuah batu." Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras, badai pun juga muncul. Badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian sambaran petir menggelegar. Saat itu kapalnya hancur berkeping-keping dan terbawa ombak sampai ke pantai. Pagi harinya saat matahari muncul dan badai sudah reda,
Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang sudah menjadi batu. Kapal tersebut merupakan kapal Malin Kundang. Selain itu, ditemukan juga sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Batu itu merupakan tubuh Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena durhaka. Nah, di sela-sela batu tersebut terlihat juga ikan teri, ikan belanak, ikan tenggiri yang berenang-renang. Konon masyarakat percaya ikan tersebut adalah serpihan dari tubuh istri Malin Kundang yang terus mencari Malin Kundang. Oke, itu dia cerita tentang Malin Kundang. Oke, seperti biasa di akhir video Mama akan menjelaskan tentang pesan moral dari cerita rakyat kali ini, yaitu cerita Malin Kundang. Nah, daya tarik dari cerita rakyat Malin Kundang itu adalah pesan moral yang terdapat dalam ceritanya. Pelajaran utama yang terkandung di dalam cerita Malin Kundang ini adalah seorang anak yang selalu menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Selain itu, pelajaran lain yang dapat dipetik juga adalah kita harus selalu rendah hati dan tidak sombong dengan segala kesuksesan yang diraih. Nah, yang terakhir, kita juga harus selalu jujur dalam bertindak. Karena kebohongan atau kecurangan yang dilakukan pasti akan terungkap di kemudian hari. Sama seperti Malin yang berbohong akan latar belakang orang tuanya dan akhirnya menjadi durhaka karena malu terhadap kebohongannya sendiri. Oke, itu dia pesan moral dari cerita Malin Kundang ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan semua yang pengen Mama ceritain tentang cerita rakyat lainnya, boleh komen di kolom komentar ya. Dan juga kalau ada bagian dari cerita yang salah, boleh kawan-kawan koreksi di kolom komentar. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa dukung terus Nala Gume Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share. Supaya kita makin semangat bikin video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, Mama pamit. Bye-bye.